Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Miranda Gegola, dengan NIM 23325110024 dan 3 rekan saya, Amelia Sirait, Tessa Manurung, dan Grace Sinaga. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia, dengan mata kuliah Pengantar Sistem Informasi. Di sini kita akan membahas judul materinya Big Data Analytics dengan dosen pengampu Ibu Beatrix Delvina, SE, AK, MAK, CA, CPA. Nah, berikut pembahasannya. Nah, di sini saya akan membacakan learning objectives-nya. Yang pertama, ada pengenalan Big Data dan karakteristiknya. Kemudian, arsitektur dan infrastruktur Big Data, sistem informasi berbasis Big Data, teknik pengumpulan dan penyimpanan data dalam Big Data processing, batch processing, fast real-time processing, data cleaning dan processing dalam Big Data Analytics, teknik dan metode, visualisasi data dalam Big Data Analytics, keamanan dan privasi dalam Big Data, tren dan masa depan Big Data Analytics. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengenalan Big Data dan karakteristiknya. Big Data itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan set data yang volumenya, kecepatannya, atau varietasnya sangat besar, sehingga sulit untuk menyimpan, mengelola, memproses, dan menganalisis data menggunakan basis data tradisional dan alat pemrosesan data. Big Data sendiri mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tumbuh dengan cepat dari waktu ke waktu. Saking besarnya, data ini tidak dapat diproses secara efektif dengan aplikasi pemrosesan data tradisional. Big Data mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, dan log service. Kemudian, pengenalan Big Data dan karakteristiknya. Menurut perkiraan International Business Machine, ada 2,5 quintillion byte data dibuat setiap hari. Laporan terbaru dari Domo atau platform yang menyediakan business integration memperkirakan jumlah data yang dihasilkan setiap menit di platform online populer. Berikut adalah beberapa bagian data penting dari laporan tersebut. Yang pertama, penggunaan Facebook membagikan hampir 4,16 juta konten. Kemudian, penggunaan Twitter mengirim hampir 3.000 tweet. Kemudian, penggunaan Instagram menyukai hampir 1,73 juta foto. Penggunaan YouTube mengunggah 300 jam konten video baru. Amazon menerima 4,300 pengunjung baru. Pelanggan Netflix melakukan streaming hampir 77.000 jam video. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengenalan Big Data dan karakteristiknya. Analitik Big Data berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar. Alat dan kerangka kerja khusus diperlukan untuk analisis Big Data ketika yang pertama, volume data yang terlibat sangat besar sehingga sulit untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada satu mesin. Yang kedua, kecepatan data sangat tinggi dan data perlu dianalisis secara waktu nyata. Yang ketiga, ada 3 keragaman data yang terlibat yang dapat terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur dan dikumpulkan dari berbagai sumber data. Keempat, berbagai jenis analitik perlu dilakukan untuk mengekstrak nilai dari data seperti analitik, deskriptif, diagnostik, prediktif, dan
deskriptif. Next, pengenalan big data dan karakteristiknya. Karakteristik big data. Volumenya. Big data adalah bentuk data yang volumenya sangat besar, sehingga tidak akan muat pada satu mesin. Oleh karena itu, alat dan kerangka kerja khusus diperlakukan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data tersebut. Sebagai contoh, aplikasi media sosial memproses miliaran pesan setiap hari. Sistem industri dan energi dapat menghasilkan terabit data sensor setiap hari. Aplikasi agregasi taksi dapat memproses jutaan transaksi dalam setiap hari, dan lain-lain. Kemudian velocity. Kecepatan data mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh sumber tertentu dapat tiba dengan kecepatan yang sangat tinggi. Misalnya, data media sosial atau data sensor. Kecepatan adalah karakteristik penting lainnya dari data besar dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial. Kemudian, variety. Varieties mengacu pada bentuk-bentuk data. Data besar datang dalam berbagai bentuk seperti terstruktur, tidak terstruktur, atau semi-terstruktur. Termasuk data teks, gambar, video, audio, dan data sensor. Sistem data besar perlu cukup fleksibel untuk menangani varieties data semacam itu. Kemudian ada veracity. Keakuratan mengacu pada seberapa akurat data tersebut. Untuk mengekstrak nilai dari data tersebut, dipersihkan untuk menghilangkan gangguan. Aplikasi berbasis data hanya dapat menuai manfaat dari data besar ketika data tersebut bermakna dan akurat. Oleh karena itu, pembersihan data penting agar data yang salah dan cacat dapat disaring. Kemudian ada value. Nilai dari mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksud. Tujuan akhir dari setiap sistem analitik data besar adalah untuk mengekstrak nilai dari data. Nilai data juga terkait dengan keakuratan atau ketepatan data. Untuk beberapa aplikasi, nilai juga bergantung pada seberapa cepat kita dapat memproses data. Nah, kemudian ada pengenalan big data dan karakteristiknya. Perbedaan big data dengan data tradisional. Aspeknya, struktur. Data tradisionalnya sangat terstruktur, diorganisasikan dalam bidang yang telah ditentukan sebelumnya seperti tabel dan baris. Big datanya memahami perbedaan antara data terstruktur dan tidak terstruktur sangat penting. Data tradisional sangat terstruktur, sementara data besar dapat berkisar dari format terstruktur sehingga tidak terstruktur, termasuk teks, gambar, dan video. Kemudian, aspek volume, data tradisionalnya set data yang lebih kecil dan mudah dikelola, atau GBet hingga tribet yang cocok untuk basis data relasional. Big datanya, set data besar atau page-table hingga sheet-table yang memerlukan penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi. Kemudian, kecepatan. Data tradisionalnya dihasilkan dan diperbaharui secara berkala, seperti harian atau mingguan. Big datanya dihasilkan secara terus-menerus dan seringkali secara waktu nyata, misalnya oleh perangkat yang menangkap data langsung. Aspek processing tools. Data tradisionalnya dikelola dengan alat konvensional seperti SQL yang dirancang untuk data terstruktur. Big datanya memerlukan kerangka kerja canggih seperti Hadoop dan Spark untuk pemrosesan berskala tinggi dan berkecepatan tinggi. Aspek case penggunaan umum. Data tradisionalnya
catatan pelanggan, transaksi keuangan, dan manajemen inventaris. Big datanya, analitik waktu nyata pembelajaran mesin, dan pemodelan prediktif di bidang-bidang seperti media sosial, e-commerce, dan IoT. Contohnya, sebuah toko retail lokal menggunakan SQL untuk melacak penjualan bulanan dan informasi kontak pelanggan. Big datanya, sebuah platform e-commerce global menganalisis jutaan transaksi, klik, dan interaksi media sosial secara waktu nyata untuk mengoptimalkan personalisasi dan alur inventaris. Kemudian, ada arsitektur dan infrastruktur Big Data. Arsitektur Big Data dirancang untuk menangani volume data yang besar, beragam, dan bergerak cepat. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memvisualisasikan data. Berikut adalah komponen-komponen utama tersebut. Yang pertama, ada data source atau sumber data. Database relasional misalnya MySQL, PostgreSQL, file log dari server web, sensor, IoT atau Internet of Things, media sosial, data streaming misalnya dari aplikasi keuangan atau sensor, dan sumber data lainnya. Yang kedua, data stock atau penyimpanan. Hadoop Distributed File System atau HDFS, sistem file yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar di klaster komputer. NoSQL database, misalnya Cassandra, MongoDB, database yang dirancang untuk menangani data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Cold Storage, misalnya Amazon S3, Azure Blob Storage, layanan penyimpanan berbasis cold yang scalable dan terjangkau. Yang ketiga, data processing atau pemrosesan data. Pemrosesan batch adalah memproses data dalam jumlah besar dalam batch. Pemrosesan streaming adalah memproses data secara real time saat data tersebut tiba. Ini berguna untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti deteksi penipuan. Contohnya adalah Apache Spark Streaming atau Apache Kafka Streams. Yang keempat, visualization atau data visualization. Komponen ini menyajikan hasil pemrosesan data dalam format yang mudah dipahami seperti grafik, diagram, dan dashboard. Kemudian, dalam era Big Data, organisasi menghadapi tantangan untuk menyimpan dan mengelola volume data yang besar, beragam, dan terus berkembang. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai teknologi penyimpanan telah dikembangkan, termasuk data lake, data warehouse, NoSQL. Yang akan saya bahas adalah data lake. Yang pertama, ada konsep. Data lake adalah repositori penyimpanan terpusat yang menyimpan data mentah dalam berbagai format, baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyimpan semua data organisasi di satu tempat, sehingga dapat diakses dan dianalisis kapan saja. Karakteristiknya menyimpan data mentah dalam format aslinya, skema data ditentukan saat data akan dianalisis, atau skema on-read, cocok untuk eksplorasi data, analisis, prediktif, dan machine learning. Keunggulannya, fleksibilitas dalam menyimpan berbagai jenis data, skalabilitas untuk menangani volume data yang besar, kemudian biaya penyimpanan yang relatif rendah. Ada kekurangan membutuhkan tata kelola data yang kuat untuk mencegah data swarm, membutuhkan keahlian khusus untuk mengakses dan menganalisis data. Kemudian, ada data warehouse. Konsepnya, data warehouse adalah
repositori penyimpanan terstruktur yang menyimpan data yang telah diproses dan dioptimalkan untuk analisis bisnis. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber data yang konsisten dan andal untuk pengambilan keputusan. Karakteristiknya menyimpan data terstruktur yang telah dibersihkan dan diintegrasikan. Skema data tetap dan terdefinisi dengan baik, cocok untuk pelaporan bisnis, analisis, OLAP, online analita, processing, dan dashboard. Keunggulannya, kinerja query yang cepat dan andal, data yang konsisten dan terpercaya, mudah digunakan untuk analisis bisnis. Kekurangannya, kurang fleksibel dalam menangani data tidak terstruktur, biaya pembangunan dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Proses untuk memasukkan data membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ada NoSQL atau Not Only SQL. Konsepnya, NoSQL atau Not Only SQL adalah jenis database yang dirancang untuk menangani data tidak terstruktur dan semi-terstruktur dalam skala besar. NoSQL tidak menggunakan skema data relasional seperti database SQL tradisional. Karakteristiknya menyimpan data dalam berbagai format seperti dokumen, key value, kolom lebar, dan grafik. Skema data dinamis dan fleksibel, cocok untuk aplikasi web, aplikasi seluler, dan aplikasi big data yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Keunggulannya, skalabilitas horizontal yang mudah, fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis data, kemudian kinerja tinggi untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses data yang cepat. Kemudian ada kekurangannya, kurang cocok untuk transaksi kompleks yang membutuhkan agent compliance, juga membutuhkan keahlian khusus untuk mengelola dan mengoptimalkan. Kemudian ada arsitektur dan infrastruktur big data melalui platform Hadoop, Apache Spark, Google BigQuery. Menurut gambaran umum, Hadoop-nya kerangka kerja sumber terbuka yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi dari kumpulan data besar di seluruh klaster perangkat keras komoditas. Kemudian komponen utama termasuk HDFS atau Hadoop Distributed File System untuk penyimpanan dan Meteorite untuk pemrosesan. Apache Spark-nya sistem pemrosesan distribusi, sumber terbuka yang unggul dalam kecepatan dan keserbagunaan, memproses data dalam memori yang secara signifikan mempercepat pemrosesan dibandingkan dengan Meteorite Hadoop. Google BigQuery, gudang data tanpa server yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan query SQL cepat atas kumpulan data skala petabyte. Solusi berbasis cloud yang menghilangkan kebutuhan manajemen infrastruktur. Kemudian platform kekuatan utama. Hadoop-nya skalabilitas dapat menangani petabyte data, toleransi kesalahan, atau data direplikasi di seluruh node, memastikan kendala. Kemudian Apache Spark-nya kecepatan, pemrosesan dalam memori untuk analitik cepat. Keserbagunaan, yaitu mendukung berbagai beban kerja pemrosesan data. Kemudahan penggunaan, menyediakan API untuk berbagai bahasa pemrograman. Kemudian Google BigQuery. Tanpa server, tidak diperlukan manajemen infrastruktur. Skalabilitas dapat menangani kumpulan data besar, kinerja query cepat, atau dioptimalkan untuk query analitik. Kemudian platform kasus penggunaan. Hadoop-nya pemrosesan batch kumpulan big data, gudang data, analisis log. Apache Spark-nya analitik streaming waktu nyata, pembelajaran mesin, analisis data interaktif. Google BigQuery, gudang data dan kecerdasan bisnis, analisis query, ad hoc, analitik prediktif. Oke, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peran sistem informasi dalam pengelolaan big data.
Sistem informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan big data yang ditandai dengan volume, kecepatan, dan variasi data yang besar. Beberapa peran utama sistem informasi dalam konteks big data yang pertama adalah pengumpulan dan penyimpanan data, di mana sistem informasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sensor, aplikasi web, dan platform media sosial. Yang kedua adalah pemrosesan data analisis data, di mana sistem informasi memungkinkan pemrosesan data yang efisien, termasuk pembersihan transformasi dan integritas data. Hasil analisis ini memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga itu adalah visualisasi data, di mana sistem informasi menyediakan alat untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, diagram, dan dashboard. Ini memungkinkan komunikasi yang efektif dari wawasan yang diperoleh dari analisis big data. Yang keempat itu adalah pengambilan keputusan, di mana sistem informasi mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis big data. Yang kelima adalah keamanan dan manajemen data. Informasi memastikan keamanan data dengan menerapkan kontrol akses yang ekskripsi terhadap peraturan. Sistem informasi bisnis yang terintegrasi dengan analisis big data dapat meningkatkan keamanan perusahaan dengan memonitor aktivitas jaringan dan menganalisis pola keamanan. Perusahaan dapat mendeteksi ancaman potensial lebih awal. Teknik pengumpulan data dalam big data. Pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam pengelolaan big data. Ada 3 jenis sumber data, yaitu yang pertama data terstruktur, di mana data yang disimpan dalam format terorganisir seperti database, SQL, atau spreadsheet. Yang kedua adalah data semi terstruktur, data yang memiliki struktur tetapi tidak seformal data terstruktur seperti JSON atau XML. Yang ketiga data tidak terstruktur, di mana data yang tidak memiliki format tertentu seperti teks, gambar, dan video. Metode pengumpulan data sangat penting dalam proses analisis big data karena memungkinkan pengumpulan data yang relevan dan bermanfaat dari berbagai sumber. Berikut 3 metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam konteks big data. Yang pertama seperti web scraping, mengambil data dari situs web, biasanya bersifat terstruktur dalam halaman web. Contohnya berita, harga produk, dan data sosial. Kedua, APA, mengakses data dari platform yang biasanya terstruktur dan dalam format yang terorganisir. Yang ketiga itu adalah sensor LOT, mengumpulkan data secara real time dari perangkat LOT seperti sensor suhu, GPS, atau kamera. Relasi yang dimana menilai korelasi antara variabel dapat membantu mengidentifikasikan pola keberadaan missing value yang terkait dengan variabel lainnya. Yang berikutnya ada pemeriksaan spesifik kolom, yaitu fokus pada pemeriksaan khusus pada kolom-kolom tertentu dapat mengungkapkan pola keberadaan missing value yang berkaitan dengan variabel tersebut. Yang berikutnya ada analisis temporal atau spesial, yang dimana dimaksud di sini yaitu jika data bersifat temporal atau spesial, analisis terdapat terhadap distribusi missing value dapat mengungkapkan pola yang berguna untuk pemahaman konteks mata. Normalization biasanya dalam proses normalisasi untuk memodifikasi nilai dalam variabel sehingga kita dapat mengukurnya dalam skala umum. Beberapa bentuk normalisasi yang paling umum bertujuan untuk mengubah nilai-nilai sehingga jumlahnya menjadi 1. Normalisasi L1 di Liberi Scikit-Lean yang mengacu pada penyimpangan absolut terkecil. Bekerja dengan memastikan bahwa jumlah nilai absolut adalah 1 dalam setiap baris. Normalisasi L2 yaitu yang mengacu pada kuadrat terkecil, bekerja dengan memastikan bahwa jumlah kuadrat adalah 1.
Langkah-langkah dalam melakukan tools data cleaning Python atau Pandas. Langkah pertama, import library. Langkah kedua, memuat data. Langkah ketiga, libcase awal data. Langkah keempat, pembersihan data. Di sini pembersihan data ini yaitu menghandling missing value. Lalu berikutnya removing duplicate values. Berikutnya outlier removal. Yang berikutnya change data type. Setelah proses pembersihan selesai, sangat penting untuk menyimpan data yang telah dibersihkan agar siap untuk analisa lebih lanjut atau penggunaan selanjutnya. Berikut adalah tips of analysis on big data. Yang pertama, descriptive analytic. Ini tuh untuk menjawab pertanyaan what happened. Tujuannya itu memberikan gambaran jelas tentang pola dan tren. Contohnya itu berdasarkan analisis atas laporan penjualan bulanan, penjualan perusahaan mengalami penurunan di bulan Januari. Yang kedua itu diagnostic analytics. Untuk menjawab pertanyaan why it happened, tujuannya itu menemukan pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Contohnya itu perusahaan menganalisis bahwa penurunan terjadi karena adanya iklan yang kurang efektif. Yang ketiga itu prescriptive analytic, yang dimana tujuannya itu menyediakan solusi atau langkah yang harus diambil berdasarkan hasil analisis data. Yang contohnya itu perusahaan harus mengoptimalkan sumber daya untuk menghadapi penjualan yang diprediksi akan mengalami peningkatan. Yang keempat itu ada predictive analytic, yang keempat itu ada predictive analytic, yang dimana tujuannya itu membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi. Contohnya itu penjualan perusahaan diprediksi akan naik di bulan Maret. Machine learning for big data. Penggunaan algoritma dan data input untuk menganalisa dan memprediksi big data. Yang pertama itu clustering, yaitu mengelompokkan data dalam grup yang memiliki kesamaan atau pola serupa. Contohnya itu segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Yang kedua itu classification, mengategorikan data ke dalam label atau kelas tertentu berdasarkan fitur yang ada. Contohnya itu mengklasifikasikan apakah suatu email termasuk spam atau tidak. Yang berikutnya itu ada regression, yang memprediksi nilai kontinu berdasarkan variabel input tertentu. Contohnya itu memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti lokasi dan ukuran. Berikut ada tools analysis for big data. Yang pertama Python atau Scikit-learn. Ini itu pilihan terbaik bagi user yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menangani big data dengan pustaka yang sangat relasi, yang dimana menilai korelasi antara variabel dapat membantu mengidentifikasikan pola keberadaan missing value yang terkait dengan variabel lainnya. Yang berikutnya ada pemeriksaan spesifik kolom, yaitu fokus pada pemeriksaan khusus pada kolom-kolom tertentu dapat mengungkapkan pola keberadaan missing value yang berkaitan dengan variabel tersebut. Yang berikutnya ada analisis temporal atau spesial, yang dimana dimaksud di sini yaitu jika data bersifat temporal atau spesial, analisis terhadap distribusi missing value dapat mengungkapkan pola yang berguna untuk pemahaman konteks mata. Normalization biasanya dalam proses normalisasi untuk memodifikasi nilai dalam variabel sehingga kita dapat mengukurnya dalam skala umum. Beberapa bentuk normalisasi yang paling umum bertujuan untuk mengubah nilai-nilai sehingga jumlahnya menjadi 1. Normalisasi L1 di library Scikit-learn yang mengacu pada penyimpangan absolut terkecil. Bekerja dengan memastikan bahwa jumlah nilai absolut adalah 1 dalam setiap baris. Normalisasi L2 yaitu yang mengacu pada kuadrat terkecil. Bekerja dengan memastikan bahwa jumlah kuadrat adalah 1. Langkah-langkah dalam melakukan tools data cleaning Python atau Pandas. Langkah pertama, import library. Langkah kedua, memuat data. Langkah ketiga, libcase awal data. Langkah keempat, pembersihan data. Di sini pembersihan data ini yaitu menghandling missing value. Lalu berikutnya removing duplicate values. Berikutnya outlier removal. Yang berikutnya change data type. Setelah proses pembersihan selesai, sangat penting untuk menyimpan data yang
telah dibersihkan agar siap untuk analisa lebih lanjut atau penggunaan selanjutnya. Berikut adalah tips of analysis on big data. Yang pertama, descriptive analytic. Ini tuh untuk menjawab pertanyaan what happened, tujuannya itu memberikan gambaran jelas tentang pola dan tren. Contohnya itu berdasarkan analisis atas laporan penjualan bulanan, penjualan perusahaan mengalami penurunan di bulan Januari. Yang kedua itu diagnostik analytics. Untuk menjawab pertanyaan why it happened, tujuannya itu menemukan pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Contohnya itu perusahaan menganalisis bahwa penurunan terjadi karena adanya iklan yang kurang efektif. Yang ketiga itu prescriptive analytic, yang dimana tujuannya itu menyediakan solusi atau langkah yang harus diambil berdasarkan hasil analisis data. Yang contohnya itu perusahaan harus mengoptimalkan sumber daya untuk menghadapi penjualan yang diprediksi akan mengalami peningkatan. Yang keempat itu ada predictive analytic, yang keempat itu ada predictive analytic, yang dimana tujuannya itu membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi. Contohnya itu penjualan perusahaan diprediksi akan naik di bulan Maret. Machine learning for big data. Penggunaan algoritma dan data input untuk menganalisa dan memprediksi big data. Yang pertama itu clustering, yaitu mengelompokkan data dalam grup yang memiliki kesamaan atau pola serupa. Contohnya itu segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Yang kedua itu classification, mengategorikan data ke dalam label atau kelas tertentu berdasarkan fitur yang ada. Contohnya itu mengklasifikasikan apakah suatu email termasuk spam atau tidak. Yang berikutnya itu ada regression, yang memprediksi nilai kontinu berdasarkan variabel input tertentu. Contohnya itu memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti lokasi dan ukuran. Berikut ada tools analysis for big data. Yang pertama Python atau Scikit-learn. Ini itu pilihan terbaik bagi user yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menangani big data dengan pustaka yang sangat data. Yang pertama Python atau Scikit-learn. Ini itu pilihan terbaik bagi user yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menangani big data dengan pustaka yang sangat kuat untuk machine learning dan analitik. Yang kedua itu ada R, pilihan terbaik untuk analisis statistik mendalam dan visualisasi data, terutama di kalangan akademis dan penelitian. Yang ketiga itu ada RapidMiner, yang dimana sangat cocok untuk pengguna yang ingin melakukan analitik tanpa menulis kode dan lebih fokus pada eksplorasi dan pembuatan model prediktif dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan. Selanjutnya kita membahas visualisasi dalam big data. Pentingnya visualisasi data ada 6. Yang pertama, mempermudah pemahaman data yang kompleks. Kedua, mengidentifikasi pola dan tren. Ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Keempat, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Kelima, meningkatkan kolaborasi antara tim. Keenam, membantu komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan. Kemudian ada tools visualisasi dalam big data, ada 4, yaitu pertama Matplotlib, kedua Seaborn, ketiga Tableau, dan keempat Power BI. Kalau Matplotlib dan Seaborn ini alat berbasis Python yang ideal untuk data scientist dan analisis data yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan visualisasi statistik. Seaborn lebih mudah digunakan untuk visualisasi statistik, sementara Matplotlib menawarkan lebih banyak kontrol untuk visualisasi yang lebih kompleks. Kalau table dan Power BI lebih cocok untuk pengguna non-teknis yang membutuhkan visualisasi interaktif dan pembuatan laporan bisnis. Dengan ini lebih unggul dalam hal interaktif dan Power BI lebih terjangkau.
Kemudian ada keamanan dan privasi dalam big data. Pertama, keamanan. Ahli IT harus mampu memilah dan mengelola data dengan pengetahuan serta kebijaksanaan. Data bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk dunia nyata, virtual, cyber, hingga supranatural. Salah satu metode keamanan utama adalah enkripsi, yang dapat melindungi data dari peretas jika tidak memiliki kunci untuk membukanya. Kedua, ada privasi. Dunia IT saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga privasi. Privasi dalam data sering mengacu pada PII atau Personally Identifiable Information, yaitu informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung dan bersifat sensitif. Ada dan ada dua jenis privasi, yaitu privasi offline dan privasi online. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu itu privasi offline. Privasi offline ini hak individu untuk menjaga informasi pribadi mereka dan aktivitasnya dari pengawasan, intervensi, atau gangguan dalam kehidupan nyata. Tujuan utamanya itu untuk melindungi individu dari penyalahgunaan, pencurian identitas, dan diskriminasi. Nah, lalu yang kedua itu ada privasi online. Privasi ini hak individu untuk mengontrol informasi pribadi saat menggunakan internet dan layanan digital. Uh, Perlindungan ini meliputi data dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran ilegal oleh pihak ketiga seperti perusahaan teknologi, pengiklan, dan peretas. Lalu ada tantangan keamanan dalam pengelolaan data skala besar. Pertama itu tantangan utama Big Data. Tantangan ini terbagi menjadi dua, yaitu volume data yang sangat besar, membuat sulit untuk memproses, menyimpan, dan melindungi data secara efektif. Diperlukan infrastruktur komputasi yang kuat dan solusi penyimpanan yang handal untuk menangani data dalam jumlah yang besar. Lalu ada keragaman data. Big data berasal dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, dan perangkat IoT dengan format yang bervariasi dari terstruktur hingga tidak terstruktur. Hal ini menyebabkan tantangan dalam integrasi, normalisasi, dan analisis data sehingga memerlukan teknik khusus. Lalu ada ancaman keamanan. Data dalam jumlah besar yang tersimpan dapat menjadi target serangan cyber, termasuk pencurian data, kerusakan sistem, dan penyalahgunaan informasi. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang komprehensif, termasuk deteksi ancaman, pemulihan pasca serangan, dan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, lalu ada tren dan masa depan Big Data Analytics. Yang pertama itu ada AI. AI sangat berperan penting dalam analisis data besar dengan kecepatan tinggi dan kemampuan mengenali pola rumit untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Kedua, ada cloud computing ini memungkinkan pemrosesan data secara efisien tanpa perlu infrastruktur fisik sendiri. Ketiga, ada penggunaan jaringan. Ini big data analytics akan semakin terintegrasi dengan perangkat IoT, sensor, dan platform digital lainnya. 4. Implementasi AI dalam big data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada di sektor kesehatan. AI digunakan dalam analisis catatan medis, tes laboratorium, dan citra medis untuk diagnosa penyakit lebih akurat. Yang kedua, e-commerce. Ini AI menganalisis perilaku konsumen untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Kelima, ada kolaborasi AI dengan big data.
Ini memberikan nilai tambah besar di berbagai industri. Big data dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Ini berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis ini, terutama di era digital dengan volume data yang terus berkembang. Penggunaannya memungkinkan organisasi membuat keputusan lebih tepat dan efisien. Ada 10 cara Big Data mendukung keputusan strategis. Yang pertama, memberikan wawasan yang lebih mendalam. Kedua, prediksi dan peramalan tren. Yang ketiga itu peningkatan efisiensi operasional. Keempat, segmentasi pasar dan personalisasi. Kelima, pengambilan keputusan secara real time. Keenam, analisis sentimen dan media sosial. Ketujuh, deteksi risiko dan pengelolaan krisis. Kedelapan, meningkatkan keunggulan kompetitif. Kesembilan, pengelolaan dan optimalisasi sumber daya. 10, kolaborasi antar departemen. Big data sangat membantu keputusan strategis dengan menyediakan informasi akurat dan berbasis data. Dengan analitik big data, perusahaan dapat membuat keputusan lebih tepat, meramalkan tren, meningkatkan efisiensi, serta mendapatkan keunggulan kompetitif. Teknologi ini memungkinkan keputusan yang lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan pasar yang penting untuk keberhasilan jangka panjang. Sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang kami presentasikan ini boleh berguna untuk kita semua. Terima kasih.